Halo semuanya, kembali lagi di channel Cah Deso. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya, semoga sehat-sehat di masa pandemi ini. Nah, masih dalam suasana WFH, hashtag di rumah aja. Kali ini saya mau berbagi sedikit cerita pengalaman sebenarnya sih. Gimana rasanya menjalani swab tes coronavirus. Nah, jadi sedikit cerita, saya mendapatkan kesempatan untuk tes coronavirus ini karena tesnya gratis. Karena saya bekerja di salah satu sektor yang dianggap esensial oleh pemerintah Australia, sehingga selain diwajibkan untuk menjalani vaksin flu, itu kita pegawai juga disediakan kesempatan untuk melakukan swab tes virus corona. Tapi tesnya bersifat sukarela, jadi tidak diwajibkan. Jadi modelnya itu hanya seperti voucher gitu, jadi yang bisa kita pakai sewaktu-waktu semisal kita ingin melakukan tesnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengalaman saya, mungkin sebagian dari teman-teman itu ada yang bertanya-tanya, apa sih swab tes itu, dan samakah dengan rapid test yang sudah banyak dilakukan di Indonesia. Nah, mungkin ke situ dulu yang kita akan coba jelaskan lebih lanjut. Jadi gini, banyak orang mengira rapid test ini sama dengan swab test yang selama ini dilakukan untuk mendeteksi virus. Hanya saja rapid test ini lebih cepat dan lebih praktis. Nah, padahal sebenarnya rapid test dan swab test ini itu adalah pemeriksaan yang berbeda, teman-teman. Rapid test corona itu hanya bisa dilakukan atau hanya bisa digunakan sebagai screening atau penyaringan awal. Sementara untuk mendiagnosis seseorang ini terinfeksi COVID-19 atau tidak, itu hasil pemeriksaan dari swab test yang digunakan. Pemeriksaan rapid test seperti yang ada di Indonesia itu dilakukan dengan mengambil sampel darah. Sedangkan pemeriksaan swab dilakukan dengan mengambil sampel lendir yang ada di rongga hidung. Rapid test memeriksa jumlah antibodi yang terbentuk pada tubuh kita. Nah, karena jika misalnya tubuh kita itu ada terinfeksi oleh virus, apapun virusnya, itu jumlah antibodi kita itu pasti akan bertambah. Nah, namun hasil dari rapid test tadi itu bukan diagnosis untuk menggambarkan infeksi COVID-19. Maka dari itu, orang yang hasil rapid testnya positif itu masih perlu menjalankan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab test ini tadi di tenggorokan atau hidung. Nah, karena pemeriksaan swab test ini itu yang dianggap atau dinilai paling akurat sebagai patokan diagnosisnya. Nah, jadi intinya swab test inilah yang benar-benar menentukan apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Nah, rasanya gimana di tes swab? Saat menerima surat bahwa saya berkesempatan untuk melakukan swab tes virus corona, itu awalnya seneng ya, wah lumayan nih. Karena waktu itu saya juga awam soal swab test itu apa, saya nggak terlalu ngikutin lah. Jadi pikirku lumayan lah, ini gratisan gitu. Paling tesnya ya udah cuma di air liur kan, tinggal diambil dikit udah dites gitu, ya udah gitu loh. Kemudian saya baca detail surat yang dikasih ke saya untuk swab test ini. Dan ada yang menarik perhatian waktu itu, karena di atas bagian surat itu ada tulisan COVID-19 PCR throat nasopharyngeal swab. Nah, karena penasaran akhirnya Google loh, ini maksudnya apa ya? Apakah swab seperti yang saya pikirkan di mulut atau tidak? Wah, kaget bukan main waktu ngelihat video di YouTube cara pengambilan swab testnya. Jadi alat swab testnya itu bentuknya mirip cotton bud, tapi panjang, ukurannya jauh lebih panjang, sekitar 15-20 cm. Dimasukkan ke dalam lubang hidung, bisa milih, bisa kanan atau kiri, yang mana aja. Dan dimasukkan hampir keseluruhannya untuk menjangkau bagian belakang hidung. Waduh, itu bukan main, langsung merinding bayanginnya ya. Karena ini pertama kali, karena aku belum pernah jalanin tes seperti ini sebelumnya. Tapi ya udah dikuat-kuatin waktu itu, walaupun ya dalam hati ini kok kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi yaudah kita beraniin aja. Nah, 30 menit setelah mengisi surat keterangan swab test, perawat dari rumah sakit pun datang ke tempat kerjaku waktu itu. Menempati sebuah ruangan kosong, mereka menyiapkan semua perlengkapan untuk pengambilan swab test. Dan mereka juga nggak lupa pastinya memakai peralatan APD lengkap seperti yang teman-teman mungkin familiar,
lihat di TV saat ini ya. Intinya mirip banget sama yang video-video viral penanganan virus corona deh, APD lengkap segala macam. Nah, kemudian saya dan teman-teman yang akan di swab test itu diminta untuk mengantri di luar ruangan dengan tetap menerapkan aturan social distancing, yaitu menjaga jarak 1,5 meter di antrian. Waktu itu saya dapat urutan keempat. Tapi sebelum lanjut ke proses tesnya, ini saya minta maaf dulu karena kemarin memang tidak sempat merekam proses swab test saya karena memang saat itu diminta untuk tidak merekam dengan alasan privasi. Karena di situ kan ada pasien lain juga yang ada di dalam ruangan. Tapi ini akan tetap saya tampilkan video swab test yang tersedia di internet lengkap dengan sumbernya. Jadi perhatian ya, ini mungkin setelah ini videonya akan sedikit sensitif buat sebagian orang. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian nama saya dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan, dan di dalam ruangan itu ada 2 perawat. Yang satu bertugas sebagai administrasi dan yang satu bertugas melakukan swab test. Kemudian saya diminta untuk duduk di kursi. Pertama saya ditanya dulu tentang data diri untuk proses verifikasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, kemudian ID code-nya bahwa saya pekerja di situ. Yang kemudian detail itu ditulis di dalam tabung sampelnya, di luar tabung sampel untuk menandai bahwa ini sampel punya saya. Lalu setelah proses verifikasi selesai, saya diminta untuk berdiri. Waktu itu tepat di depan sebuah tembok ya, jadi berdiri saya. Kemudian perawat satunya datang menjelaskan proses swabnya akan seperti apa dan memberi warning bahwa tesnya akan sedikit tidak nyaman. Sedikitnya tanda kutip karena ternyata nggak nyamannya nggak cuma sedikit. Kemudian perawat ini mengarahkan kepala saya untuk mendongak ke atas. Kemudian dengan alat cotton bud seperti yang tadi saya jelaskan, yang ukurannya sekitar 15-20 cm, ini dimasukkan ke lubang hidung sebelah kanan. Alat itu kemudian dimasukkan hingga mentok ke bagian belakang hidung, dan nah ini ketika dimasukkan swabnya itu nggak nyaman, tapi masih biasa lah, masih nggak kerasa yang sakit atau apapun itu nggak. Nah, tapi setelah dia masuk itu swab ini itu diputar-putar swabnya ini. Jadi diputar untuk mengambil sampel yang ada di belakang rongga hidung ini, dan ini dilakukan selama kurang lebih 10-15 detik. Ini sih proses yang paling wadaw itu, karena benar-benar dikorek banget tuh, diputar-putar gitu swabnya di dalam hidung kita. Yang jadi geli sih enggak ya, sakit juga sedikit, tapi nggak nyaman, itu yang lebih ini sih. Kayak kita tuh pengen ngeluarin itu dari hidung kita. Dan kemudian dikeluarkan alat swabnya ketika selesai, dan alat swab yang tadi sudah dimasukkan ke hidung saya itu langsung dimasukkan ke dalam tabung sampel untuk kemudian dites. Nanti tabung itu bakal periksa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi bukan di tempat itu juga diperiksanya, tapi akan dibawa ke laboratorium untuk dites apakah positif atau negatif. Nah tadi walaupun saya bilang kalau tes ini nggak nyaman, tes ini juga nggak ini banget lah, itu di hidung kita itu nggak enak, tapi jangan sampai juga ini membuat teman-teman ketika ada gejala atau apa tidak mau dites ya, karena memang seenggak enaknya dites itu masih nggak enak lagi kalau kena coronavirus. Karena kita jadi harus diisolasi, di rumah sakit juga harus dirawat dengan tenaga medis yang penuh dengan APD. Itu kita menyusahkan banyak orang. Jadi itu satu, kita kalau bisa menjaga sebisa mungkin supaya kita tidak tertular dan menulari virus COVID-19 dengan bersikap aman. Kemudian yang kedua, itu juga kalaupun misalnya kita terdapat gejala ataupun kita khawatir bahwa kita mungkin sudah terinfeksi atau berkontak dengan orang yang terinfeksi dengan coronavirus, juga untuk melakukan tes. Karena tes itu ya nggak nyaman, tapi juga cuman sebentar gitu, nggak sampai 1 menit juga sudah selesai tes itu. Tetapi kan kita bisa melindungi orang banyak supaya virus ini lebih terkendali di daerah kita ya. Jadi
Itu aja sih. Sekian video Cah Deso edisi COVID kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers, peace.